Dalam segala kemurahan dan kebaikannya, kita belajar untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Ia sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa rindunya kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ingin membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus hadir dalam hidup kami, bekerja, menolong kami, sehingga firman ini dapat mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam kerinduan kami untuk membaca firman-Mu, kami hanya berserah diri di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca kitab Ayub pasalnya yang ke-28 dimulai ayat 12 sampai ayat 21. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi dari manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak ada hikmat di dunia ini. Saudaraku, jika seseorang berjalan di area terbuka saat matahari sedang terik, lalu topinya disisipkan di kantong celana, kita akan mengatakan betapa bodohnya orang itu. Ia seperti tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apakah topi itu. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah yang begitu rumit dengan penuh ketenangan dan kesabaran, kita lantas berkata, betapa orang itu sungguh berhikmat. Dengan segala kapasitas yang ada padanya, manusia bisa hidup dan melakukan berbagai upaya untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Saudara, manusia terus berjalan dalam dinamika menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun berkembang maju. Akan tetapi semua ada batasnya. Ketika ia harus menjawab pertanyaan mengapa,
Rupanya pada titik tertentu manusia hanya bisa berspekulasi dan berasumsi. Saudaraku, dari proses kehidupan yang panjang, dari percakapan dan perdebatan dengan para sahabatnya, Ayub tidak menemukan jawaban. Seluruh pencariannya di dunia ini berakhir dengan kesimpulan tidak ada jalan untuk menemukan hikmat. Jawaban atas pertanyaan mengapa tidak ditemukan di dunia ini, di negeri orang hidup. Saudara, kita bisa terus bertanya, mengapa saya ada di sini? Atau mengapa saya dilahirkan? Mengapa ada penderitaan? Mengapa kita menjadi tua dan akhirnya mati? Saudara, dari jawaban itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu Ayub menemukan jawaban iman, seperti ditulis dalam ayat 28 ini. Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan, maka kita lahir karena Tuhan mengasihi dan menghendaki manusia hidup selamanya bersama Dia, maka kematian ditaklukkannya, sebagaimana dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Sekali lagi, tidak ada hikmat di dunia ini, hanya dengan takut akan Tuhan, itulah hikmat yang sungguh indah, dan hikmat itu diberikan Tuhan sebab Ia mengasihi kita dan Ia sudah menaklukkan semua yang ada di dalam dunia, termasuk kematian yang ditakuti manusia. Mari berserah diri kepadanya, terus memohon hikmat dari Allah, maka kita akan diberikan dan kita menjalani hidup ini dalam kuasa dan kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kemurahan dan kasih-Mu selalu indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Kami percaya kekuatan Roh Kudus akan memeteraikan firman ini untuk kami berlakukan dalam seluruh hidup kami. Ya Tuhan, kasih-Mu kiranya terus nyata dalam keberadaan kami, di keluarga kami, kehidupan pribadi kami. Biar kami semua boleh menghadapinya dengan baik. Anak-anak kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Engkau berkati, juga semua yang kami harapkan terjadi dalam hidup ini, kiranya terjadi dalam kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kami selalu bangga memiliki Allah yang hebat. Engkau Tuhan menolong untuk semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu berbahagia di dalam Kristus Tuhan kami, dan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan limpahkan. Bahkan juga Bapa, Engkau memberkati untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kasih sayang-Mu bersama dengan mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini dalam jamahan Tuhan, dan banyak berkat-Mu mengalir dalam kehidupan semua saudara-saudara kami. Demikian juga dalam sukacita kami Engkau sempurnakan, di tengah-tengah pergumulan kami dengan sakit, penyakit Tuhan sembuhkan, dengan duka Engkau hiburkan, kepedihan hati kami, tangis kami hapuskanlah Tuhan. Dengan beban yang ada, kami hanya berserah diri pada Tuhan, karena datang pada Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kami, sehingga kami tenang dan kuat menghadapi hidup ini. Ya Bapa, berkati pemerintah kami, berkati kami semua masyarakat Indonesia, agar kami teguh menjalani hidup ini. Dan juga berkati para pelayan-Mu majelis, biar terus bergandengan tangan bersama pengurus OIG, mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Cinta dan kebaikan-Mu biarlah mengalir dalam hidup kami, dan Engkau mengampuni segala kesalahan kami,
Tuhan kabulkan doa kami. Kami percaya karena Tuhan sendiri yang mengatur hidup kami dengan baik dan menyaksikan segala permohonan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur pada Tuhan, saudara dapat mengikuti firman ini. Biarlah renungan ini akan terus mengambil bagian dalam hidup kita. Saudara diberkati dengan firman-Nya dan tetap semangat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.